statement dengan waktu yang terukur tentu saja. Mohon dibantu. Saya Ya. singkat saja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Buya. Semoga saya ada kesempatan untuk bersilaturahmi langsung ke kediaman Buya. Kalau memang diizinkan, bisa mengais ilmu dari Buya secara langsung. Mudah-mudahan. Dan saya seperti yang tadi saya katakan, saya rasa karya saya Buya Syakur ini perlu kita eksplorasi lebih jauh karena ini harta karun yang perlu kita jaga dan kita eksplorasi. Iya, karena harta karun yang perlu kita eksplorasi. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat 10-20 tahun kemudian buat anak cucu kita. Amin. Dan saya secara khusus minta doa dari Bu Syakur agar diberikan umur yang berkah, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Insya Allah kalau Buya yang doa, insya Allah kabul. Amin. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga ke depan saya bisa diberi kesempatan lagi untuk bisa ikut serta di dalam diskusi yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Riza, demikian untuk closing statementnya. Terima kasih. Kemudian berikutnya closing statement disampaikan oleh Pak Tato. Silakan Pak Tato. Ya, terima kasih Kang Afkar. Mohon izin lagi Buya. Ya. Pemirsa, pengalaman yang disampaikan oleh Buya Syakur tadi termasuk bercerita tentang jangan pernah meminjam kalimat fatwa orang lain diklaim karya kita. Kalaupun mau mengutip, maka catatan itu harus dicantumkan siapa pemiliknya. Itu bukan plagiasi. Saya akan bercerita atau mendongeng pengalaman orang lain. Ini bukan mengutip. Jadi boleh bercerita pengalaman orang lain kaitannya dengan tadi bagaimana kesombongan intelektual. Tepatnya di sebuah bank konvensional di beberapa daerah terpencil ada seorang abdi negara yang sudah pensiun, Kang Afkar. Iya. Ini pensiun berarti usianya sudah 65 tahun ke atas. Kebetulan Bapak Ibu, Bapak pensiunan tadi butuh uang. Maka hanya berbekal buku rekening bank, lalu dia ikut ngantri dengan para nasabah yang lain. Betul. Ya. Dia urutan ke-8, Kang Afkar. Dengan sabar mengantri Bapak Ibu, urutan ke-1, ke-2, ke-3, paslah urutan ke-8. Begitu nyampe, si teller tadi yang cantik dan seterusnya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya mau mengambil uang. Sodorkanlah buku. Belum disodorkan, ditunjukkan bukunya. Berapa Pak mengambil uangnya? Ini silakan diisi. Dia mengisi 100.000. Pak, apa Bapak tidak tahu peraturan bank di sini? Emang kenapa Neng? Di sini tuh Pak, yang sini kalau di atas 1 juta boleh di sini. Kalau 100.000 Bapak pakai ATM saja tuh di pojok sana. Iya. Silakan Bapak ke ATM sana. Neng, kalau ke ATM saya ini sudah tua, tidak ngerti caranya bagaimana. Cuma butuh 100.000. Pakai kebijakan lah Neng. Nggak bisa Pak, ini peraturan Pak. Itu di belakang yang ngantri banyak. Udah Bapak ke sana saja atau kembali besok ke sini. Dengan ketusnya Kang Afkar. Iya. Ini judulnya pengalaman orang lain. Jadi gimana Neng? Apakah saya nggak bisa? Hanya 100.000 untuk makan siang hari ini. Begini aja Pak. Kalau Bapak mau ngambil di atas 1 juta, kami layani. Akhirnya gengsinya muncul nih pensiun ini. Kalau begitu Neng, silahkan saya mau ngambil semua uang yang ada di rekening ini. Lalu Neng tadi mau ngecek Kang Afkar. Pemirsa betapa terkejutnya, ternyata 200 juta. Bapak mau mengambil semuanya? Iya, kan nggak boleh 100.000. Saya ambil semuanya. Sebentar Pak ya, saya lapor dulu ke atasan saya. Buya, Neng tadi masuk ke dalam, lapor ke atasannya. Atasannya namanya Afkar itu. Afkar MEMED. Begitu konsultasi, beberapa menit kemudian keluar, Bapak mohon maaf, kalau 200 juta kami tidak bisa melayani hari ini. Bagaimana kalau Bapak datang beberapa hari kemudian? Iya. Jadi berapa bolehnya saya mengambil? Paling Pak, ini udah kalem, tadi kan kutus Bapak Ibu ya, saya udah kalem.
paling tidak Pak 10 juta. Ya udah saya ambil 10 juta aja. Dilayani Kang Afkar dengan sabar 10 juta. Yang di belakang antri tuh garuk-garuk semuanya nih, rasain lu teller gitu. Begitu 10 juta diserahkan, lalu dia diterima, terima kasih, hanya diambil 100.000, antongin. Yang 10 Bu, juta. atau Neng 990.000 ini atau 9.900.000 ini saya kembalikan lagi, saya nabung lagi. Itu Kang Afkar. Loh, gimana sih Pak? Bapak tadi pagi, dari tadi Neng saya butuhnya 100.000, tetapi dipersulit. Padahal sudah tua. Ternyata saya hari ini udah, saya nabung lagi. Dia ngambil kertas lagi, ngitung lagi Kang Afkar. Semakin dipersulit, semakin mempersulit orang lain banyak. Artinya pemirsa, mohon lihat keadaan. Peraturannya peraturan lah. Tapi lihat kondisi bapak tua tadi hanya butuh 100.000 untuk makan siang hari. Itu Kang Afkar cerita singkat pengalaman orang lain. Saya kembali ke Kang Afkar. Terima kasih Pak Taso untuk closing statement dan ceritanya. Kemudian closing statement yang terakhir disampaikan Buya Syahkur. Silakan Buya. Ya, saya ingin sedikit memberikan catatan kaki untuk Bu Ratna Dwi tadi tentang menguras sampah-sampah dari memori. Mudah-mudahan di sini yang ya para psikolog yang hadir juga boleh nanti ikut memberikan tanggapan. Yeah. Tapi teori untuk membersihkan sampah-sampah itu apa? Sampah-sampah itu apa sih? Kenangan-kenangan lama, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semua terekam dalam memori kita. Anak mati masuk, ini ruang memori, ini emosi, ini akal. Ini kita sedikit belajar psikologi emosi. Anak mati simpan, suami selingkuh simpan, di PHK simpan, rumah kebakaran simpan, meledak dia gila. Iya. Iya, karena ketika memori ini membengkak dia akan menyentuh emosi. Kita tidak mengalami breakdown nervous ya, yang akan hancur nervous kita, saraf kita terganggu emosional. Ini terganggu, logika terganggu juga, nggak bisa mikir, pelupa dan sebagainya. Ya, ini perlu kita selesaikan. Itu dasar semacam itu. Nah, bagaimana cara menguras memori ini supaya dia kosong, jadi nanti emosi kita normal lagi, otak kita normal lagi. Satu yang paling efektif yang bisa dilakukan semua orang adalah coba mengalihkan perhatian kita dengan mencari kesibukan-kesibukan, apakah berolahraga, baca buku, ikut majelis taklim, karang taruna, ikut irmas, ya kan, remaja masjid, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nanti sama seperti mengatasi bad mood juga. Kalau kita mengalami bad mood di sebuah ruangan baca kita, ya sudah tutup sementara dulu, ya kan begitu. Pergilah keluar ke jalan kaki, jangan naik mobil, jalan kaki biar kita bergerak gitu. Apa aja belinya, mau beli softtek aja juga boleh. Ya, yang penting asal keluar aja kan gitu. Ya. Nah, kalau masih kurang juga ya, coba kita ruangan itu kita semprot dengan aroma yang wangi. Kalau kita memang suka musik, ya cobalah baca bukunya, terbentukkan dulu, kita setel lagu, ya lagunya Celine Dion ya, The Power of Love. Supaya kita ini kayak itu. Nah itu, ini para psikolog berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih efektif menanggulangi bad mood itu dengan minyak wangi, ada yang dengan musik, ada melihat pemandangan yang indah-indah. Saya kira tidak menjadi masalah. Nanti akan tergantung kepada sensitivitas kita di mana. Kalau sensitivitas kita itu di mata, ya paling enak ya lihat gambar-gambar cewek cantik lah barangkali. Iya. Atau lihat pemandangan, ya kan begitu. Kalau sensitivitas kita ada di telinga, ya setel lagu-lagu yang enak-enak dong. Ya ada satu-satunya siapa itu? Tony Brixton ya, yang lagunya
Unbreak My Heart itu, ya itu satu-satunya lagu yang paling abadi hanya itu, yang lainnya nggak ada. Itu lagunya enak, kita buka. Ya, kalau senangnya lagu siapa, Beatles ya mangga silakan. Kalau sensitivitasnya ada di ini, kalau sensitivitasnya itu dirasa di mulut, ya coba makan yang enak-enak, misalnya ke restoran, makan sambal goreng, deng-deng, bergedel, lotok-lok, center, kerupuk, opak, lantak, sebagainya. Puas pala gitu, itu akan berkurang bad mood semacam itu. Jadi kita juga mengurus memori itu dengan mencari kesibukan-kesibukan lain untuk mengalihkan perhatian. Tetapi itu tidak abadi, hanya sementara. Ya, sampahnya masih ada. Sekalipun sudah lama bertahun-tahun, itu seringkali kenangan lama itu mereproduksi sendiri tanpa diundang. Kita kadang-kadang dalam keadaan biasa, kok tiba-tiba rasa kesel banget. Itu adalah salah satu memori yang kita sudah di bawah verdrongen kompleks kan, atau di bawah sadar, itu muncul kembali dengan sendirinya. Ya, orang yang dulu bertobat, tukang main adu jago, sudah bertobat sama saya nih. Ya, sudah baca syahadat lagi belajar. Bertobat sudah 10 tahun. Itu sering kali malam hari jagoannya muncul di otaknya tuh, kukururu gitu, ngajak main lagi. Yang dulunya suka melacur juga begitu, ada kerinduan. Itu. Nah, jadi berbagai macam semacam itu, makanya Al-Quran itu ya, sayangnya itu para kiainya tidak mengamati ya hal-hal yang menyangkut psikologis dalam Al-Quran, itu kadang-kadang kurang dihayati karena mereka selama ini hanya mengorek-ngorek haram halal haram hal itu aja. Yang paling efektif adalah pertama, untuk emosi jangan terganggu dulu. Ini disanjung oleh Allah, orang yang bisa menahan kemarahan, bisa menyembunyikan kemarahannya. Sekalipun kita sedang marah, ada mertua datang, ya tolong berhenti dulu dong. Ini bukan pura-pura, tapi menyembunyikan, beda. Di pura-pura menjadi beban psikologis lagi. Ini, itu. Wal kadhimina al-ghaidha. Tapi itu juga sama. Semakin tekanan keras, maka ledakannya secara impulsif akan lebih besar lagi. Apapun yang ditekan semakin keras, ledakannya semakin besar lagi. Kalau tidak diakhiri dengan wal'afina 'anil nas. Di penghujungnya, di kuras itu kita berikan pemaafan. Kita maafkan semua kesalahan orang itu. Udah selesai. Itu pun langkah berikutnya masih ada, karena itu juga masih meninggalkan kesan-kesan, ya, masih ada aromanya, bau busuknya masih ada, itu masih mengganggu. Baru bersih seluruhnya ketika kita setelah menahan kemarahan, kemudian kita memaafkan orang yang bersalah, dan yang ketiga adalah meminta ampunan kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah suamiku yang telah menyakiti hatiku dengan perselingkuhannya itu. Ya Allah, ampunilah suamiku. Itu langsung adem hati kita. Ya, jadi ketika kita minta ampunan kepada Allah, itu sebagai bukti bahwa kita memaafkannya betul-betul tulus dan bersih. Akhirnya sejak itu tidak ada beban lagi. Nah, kalau sudah demikian, maka emosinya akan normal kembali. Apa yang terasa? Napas kita menjadi lega lagi, pikiran kita menjadi cemerlang lagi, hati kita menjadi damai lagi. Jadi kadang-kadang saya bertanya, sebetulnya kamu tuh bagaimana caranya mencari kebahagiaan? Katanya pengen bahagia, tapi gitu saya anjurkan, maafkan saja. Nggak bisa, sakit hati, ya udah silakan. Enak aja kata yang maafin orang. Ketika engkau memaafkan orang lain, yang enak kamu. Orang yang bersalah tetap masih dikejar-kejar oleh the feeling of guilty. Nah, makanya untuk membebaskan orang
berdosa, katakan, sudah kumintakan ampunan untukmu wahai suamiku. Asal berjanji ya, jangan selingkuh lagi. Itu aja. Nah kadang-kadang suami ini kalau berselingkuh ada dalilnya, sunnah Rasul. Ya, mudah-mudahan jadi mengerti. Itu satu. Kemudian, ya itu sekedar catatan kaki saja, Bu Ratna. Catatan kaki itu tulisannya kecil-kecil dan adanya di bawah, namanya footnote, namanya gitu. Kemudian, sejak hari ini saya ingin berbagi pengalaman kemanusiaan tentang bagaimana sakitnya hati orang yang diungkit-ungkit karena dia mendapat kebaikan dari orang lain, tapi kebaikan itu diungkit-ungkit. Dalam Al-Quran dikatakan orang yang telah berbuat baik kemudian dia menyakiti hati orang yang dibaikinya, itu sama dengan debu di atas batu licin lalu ditimpa hujan deras, habis semuanya itu. Itu dalam Al-Quran artinya. Jadi ini pengalaman kita sendiri bahwa satu, jangan terlalu tergantung kepada orang lain. Bergantunglah kepada Tuhan. Sekalipun yang memberikan wujudnya manusia, dia adalah hanya sebagai mediator menyampaikan amanat Tuhan untuk dirimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, jangan bergantung kepada jasa orang lain. Karena bagaimanapun ini mesti kita sadari, sakit hati kita ini bukan main ketika kebaikan itu diungkit-ungkit, dan sering terjadi antara suami dan istri. Maaf gitu, jangan sampai ada yang tersinggung ya. Nih banyak sekali seorang istri atau suami, satu contoh, ketika bertengkar, kamu itu lupa ya, kamu jadi sarjana kan saya yang membiayai. Sakit banget itu. Kamu jadi pegawai negeri itu aku yang mengusahakan. Kamu itu kamu angkat dari tempat sampah. Bayangkan, sakit sekali. Ya. Apalagi diungkit-ungkit. Tidak diungkit pun kita sudah terpenjara dalam perbudakan budi baik orang lain, sehingga kita seringkali tidak bisa menolak permintaan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Betul enggak? Kesalahannya karena engkau tidak bersyukur kepada Tuhanmu, tapi bersyukur kepada sesama. Nah ini kita pahami, jadi habis. Nah kemudian yang berbuat baik juga sama. Ketika yang pernah kita tolong, kita sayangi, durhaka kepada kita, sakitnya juga bukan main. Makanya Nabi mengatakan, ittaqi syarra man ahsanta ilaih, ittaqi syarroman ahsanta ilaih, waspadailah kejahatan orang yang pernah kau berikan kebaikan, karena sakitnya akan berlebihan. Seorang ibu ya ditantang oleh anaknya yang durhaka, sakitnya bukan main, betul enggak? Nah kalau yang lawan itu anaknya orang lain, sakit hati nggak Bu? Kenapa tidak sakit? Karena tidak pernah merasa berbuat baik. Kenapa kamu sakit hati sampai pingsan? Ya karena kamu merasa berbuat baik. Aku yang melahirkan, aku yang nyebokin, aku yang menyusui, aku yang ini. Makanya kok sudah besar begitu ngelawan, sakit hati. Maka bagaimana caranya supaya tidak sakit hati? Maka kebaikan apapun yang kau lakukan, katakan dalam hatimu, ini semuanya hanya untuk Allah. Anda tidak akan kecewa seperti itu. Percaya enggak? Nah, oleh karena itu, walau bagaimanapun, saya sudah nasihatin Bu, sudah maafkan saja. Pak Kiai sudah berkali-kali berselingkuh, ya sudah maafkan saja. Tapi kan kesabaran kan ada batasnya Bu. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau itu namanya keterpaksaan. Kalau ada batasnya namanya keterpaksaan. Kalau sabar nggak ada keterpaksaannya. Lalu jadi ya udah begini aja, peliharalah suamimu, anggap saja itu peliharaan. Ingon-ingon kata orang Jawanya mah. Ingon-ingon tuh peliharaan. Ibu-ibu, kucing suka nyolong ikan nggak?
Iya, suka pindang. Tapi tiap hari dikasih makan enggak? Ya itulah kira-kira semacam itu. Nah ini jangan sampai nanti kita di dunia berbuat banyak kebaikan, kita sudah menghitung pahala-pahala. Kan biasa kalau pengajian di kampung kan tiap hari ngitungin pahala melulu. Pahala ini pahala, mencium istri mencium suami pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad 7 kali. Ya, stop, jangan dulu menghitung pahala, wait and see, lihat dulu. Nanti akan terjadi orang yang banyak sodako, banyak buang-buang duit, ternyata dalam catatannya bukan sodako, tapi jeratan-jeratan membelenggu kemanusiaan, kejahatan tulisannya. Ya, kebaikanmu untuk memperbudak orang lain, itu betul nggak? Nah disitulah makanya Allah memperingatkan, kamu pengen nggak, mau nggak ku beritahukan tentang orang yang amal-amalnya merugi di akhirat. Pengen tahu nggak? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Di dunia merasa banyak berbuat kebaikan, menolong orang, bagi duit, menyantuni anak yatim, ngasih makan janda dan sebagainya. Gitu. Tapi ternyata di akhiratnya tertulis semuanya dosa-dosa semua. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yuhsinuna annahum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa di dunia banyak berbuat baik, ternyata yang dicatat adalah kejahatan. Kekecewaan kita ini ternyata datangnya dari kebaikan kita juga. Betul nggak? Ya. Kekecewaan kita munculnya dari kebaikan kita juga. Kenapa sodakohmu disebut kejahatan? Bukan persoalan tidak ada pahalanya, tapi ini sebagai high treason, pengkhianatan besar, atau dalam bahasanya namanya al-khiyanatul kubra. Ketika engkau menolong orang sejumlah uang, engkau berharap sanjungan, engkau berharap pengakuan, engkau berharap penghargaan, ya Tuhanmu kau singkirkan. Ini bukan kebaikan Tuhanku, kebaikanku, bersyukurlah kepadaku. Dia berkhianat, merebut syukur dari Tuhan untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ahad 4 Desember 2022, sebuah awal pertemuan yang luar biasa pada kajian Kifat Korobani untuk hari ini di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Ibaratkan kita mancing, hari ini kita menang banyak. Ini luar biasa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semuanya. 3 poin yang beliau sampaikan malam hari ini. Yang pertama, janganlah kita menjadi plagiator dalam bentuk apapun. Yang kedua, buang sampah hal-hal negatif yang ada di dalam hati kita agar kita menjadi tenang. Dan kemudian yang terakhir, jadilah pemaaf untuk diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Retno dari Jakarta, juga Habib Reza dari Jakarta, Pak Agus dari Tasikmalaya, dan juga Kipugu yang sudah bersedia sharing pada malam hari ini, juga kepada Pak Tato, tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga sadayana, mangga.